Saya peringatkan bagi para suami ya, jangan pernah izinkan istrinya untuk menonton film layangan putus. Laki-laki udah ganteng ya, ya meskipun gak ganteng tapi kaya. Udah bro, udah kesengsem ya kan. Udah, pepet terus, encus, 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 pepet terus bro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Trip. Salam Indonesia damai, Kak Rewel. Salam semangat para netizen semuanya. Saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan segala usahanya, dan dijauhkan dari segala virus-virus, terutama virus corona. Amin. Oke, langsung saja ya. Pada video kali ini saya ingin membahas sebuah video yang memang di luar tema channel saya ya. Karena di sini saya juga ingin ikut ya, menyampaikan unek-unek saya ya terhadap film yang lagi viral saat ini. Ya, coba tebak film apakah itu? Ya, apalagi nih sebelum saya bahas ya, saya peringatkan bagi para suami ya, jangan pernah izinkan istrinya untuk menonton film layangan putus. Ya, kalau nih ya, kalau Anda nih gak mau nerima dampaknya, ya. Jadi film yang lagi viral saat ini adalah serial film layangan putus. Ya, kenapa bisa viral? Setelah ini saya bahas ya. Bahkan saking viralnya, ini ada seorang netizen ya, yang ya seorang bapak-bapak lah atau seorang suami yang membuat sebuah video sampai viral ya, membuat surat terbuka ya bagi serial layangan putus agar segera diberhentikan. Simak videonya. Surat terbuka untuk Reza Rahardian yang katanya aktingnya perfect di film Layangan Putus. Dianya emang bener hebat, bikin semua laki-laki tidak dipercaya lagi oleh pasangannya. Aktingnya dipuji-puji. Semua laki-laki dan semua suami sekarang dicaci maki, dicurigai, dan tidak bisa ngapa-ngapain dalam hidupnya lagi. Gue pengen serial ini dihentikan secepatnya sebelum banyak rumah tangga yang akan pecah belah karena kecurigaan istri yang berdasarkan film ini. Gue pengen dihentikan secepatnya. Nah, bagaimana bro? Ya, itulah ya dampaknya ketika sang istri Anda ya menonton, menghayati, mengikuti ke bawah ceritanya, ke bawah suasananya, bapernya, akhirnya seperti itu bro. Suami dicurigain ya, posesif ya, elekto isine ya, kemana-mana ditanyain, pegang handphone. Aduh, apalagi kalau HP Anda sampai di password dia gak tahu, udahlah ya. Jadi saya sarankan ya, jangan pernah izinkan nonton istrinya nonton serial film ini ya. Oke, akan saya bahas. Jadi gini ya, serial film Layangan Putus ini memang diangkat dari sebuah novel yang katanya kisah nyata ya. Jadi si pembuatnya ini ya bukan penulis juga ya, dia ini yang ngalamin sendiri ya, akhirnya dituangkan, ditulis di dalam sebuah novel. Judulnya sama, Layangan Putus. Nah, penulisnya ini ya kalau nggak salah namanya Mbak Eka. Ya. Kebetulan menurut informasi Mbak Eka ini sekarang tinggal di Malang, ada di Dinoyo. Dan dia sekarang buka tempat untuk perawatan kucing ya atau soalnya dia kan dokter hewan. Ya. Dan yang selanjutnya ya intinya Mbak Eka ini menuliskan dalam novel itu bahwa perjalanan rumah tangganya ini mengkhawatirkan, menyakitkan dan lain-lain ya, karena sang suami ya Ricky Zainal nama aslinya ini Aris dalam dunia nyata telah berselingkuh dengan pelakor lah, kasarannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya diangkatlah menjadi serial film nih ya, serial film, dan kebetulan aktor dan artisnya ini bukan yang kaleng-kaleng bro ya. Bayangin aja nih ya, di situ kan ada tiga nama pemeran utama. Yang pertama adalah Aris. Aris ini si suami yang selingkuh ya. Ini di dalam namanya ya. Kalau di Aris dunia nyata ya Ricky Zainal itu ya.
Aris yang selingkuh diperankan oleh Reza Rahardian. Siapa bro yang meragukan acting dari Reza Rahardian ya? Dia acting jadi B.J. Habibie bisa, udahlah jadi semuanya juga bisa dia, sampai benar-benar total ya. Nah, saking bagusnya seperti di awal ya kan, saking bagusnya actingnya Reza Rahardian ini, itu emak-emak atau ya istilahnya para istri itu ke bawah suasana gitu ya. Akhirnya dia berhasil gitu ya, sampai bener lah, berarti laki-laki ini bajingan. Udah laki-laki ini buaya semua, udah ini laki-laki ini gak bener. Nah itu berhasil dia ya. Ya dia berlagak seperti, ya dia kan pasti dituntut ya sebagai seorang suami ya yang pintar berbohong, pintar berkelit ya, pintar cari kesempatan dalam kesempitan dan lain-lain. Ya itu dia berhasil ya. Yang kedua ada Kinan ya. Nah, ini Kinan ini istrinya Aris, diperankan oleh Putri Marino. Nah, Putri Marino ini juga berhasil memerankan perannya sebagai istri yang selalu dibohongi, istri yang tersakiti. Jadi yang nonton itu ikut merasakan gitu ya. Kasihan gitu ya. Ikut merasakan betapa sakitnya menjadi seorang istri ketika hamil, suaminya malah selingkuh, bolak-balik nginep di apartemennya si pelakor. Nah, ya. Dan kebetulan si pelakornya ini diperankan oleh Anya Geraldine. Ya kalian pasti tahu lah ya bagaimana Anya Geraldine ya. Artis muda ya, masih muda sekali tapi sudah ya terkenal seksi lah ya. Terkenal seksi, ideal, dan bolak-balik ya main di film dewasa. Ya film dewasa pasti dong ada adegan mesranya ya, seperti yang saya tampilkan di samping ini ya. Ada adegan mesranya ya dengan lawan main. Ya namanya juga pelakor ya. Anya Geraldine berhasil dong ya kan, istilahnya menjadi seperti wanita-wanita penggoda, wanita-wanita yang penuh dengan rasa nafsu ya. Rasa nafsu, rasa kangen yang tinggi gitu ya kan. Nah, bahkan di dalam film itu pun ya, ketika si pelakor ini ini saya jadi menguasai ya, saya sampai hafal banget ya tiap episodenya karena saya sudah nonton dari episode 1 sampai 7B ini, sekarang baru sampai 7B ya. Saya sudah nonton ya. Dan kebetulan di kemarin-kemarin ini istri saya tanpa sepengetahuan saya dia nonton juga. Akhirnya apa, dia melihat saya itu kayak nah ya kan. Ayo silakan para suami coba lah. Itu-itunya istri Anda ya, sesantai-santainya istri Anda pasti adalah istilahnya rasa ikut gemes gitu ya kan, ikut gemes sama laki-laki yang seperti itu, pasti ke bawah suasana ya. Dan yang jelek itu akhirnya suami asli ya kan bisa mengganggu rumah tangga, menjadi posesif ya kan, menjadi otoriter ya, menjadi curigaan terus ya kan suaminya. Itu kan udah dampak bener-bener kerasa gitu ya. Nah jadi dari film ini ya, istilahnya si Aris ini ya benar-benar habis-habisan bro ya untuk ngingu untuk memelihara pelakor ini ya, sampai-sampai bro nih, sampai-sampai nih ya, nih sampai-sampai ini si Kinan ini lagi hamil anak kedua bro. Dia kalau lagi pusing sama rumah tangganya di rumah, dia lari bro ke apartemennya si pelakor. Si pelakor berdandan sudah cantik ya kan, siap digarap. Waduh. Ya, jadi begini nih. Ini menurut pandangan saya ya. Jadi begini ya. Nah ini semua wanita ketika ingin mencari pasangan hidup, jelas kebanyakan ingin mencari yang sudah kaya raya lah, yang mapan lah kasarannya, yang udah berkecupuan. Itu udah wajar bro. Tapi di balik laki-laki yang mapan, yang kaya raya ya, di situ juga ya nih ya, peluang untuk belok itu sangat mudah sekali. Ya belok itu bagaimana sih Bang? Ya belok bro. Ya entah itu selingkuh, entah itu main cewek, entah itu bagaimana ya. Ya karena punya duit gitu ya. Karena punya duit. Jadi gini, ya, misalkan nih ya gak semuanya. Misalkan nih ada seorang laki-laki sudah banyak duitnya nih. Duitnya udah banyak ya. Tapi dia ingin menjadi kepala keluarga yang baik. Ya, lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, gak mau neko-neko, gak mau aneh-aneh. Tapi berhubung dia kaya bro, ini si cewek-cewek juga ya, kalau melihat laki-laki udah ganteng ya meskipun gak ganteng tapi kaya, udah bro, udah kesengsem ya kan,
udah pepet terus, encus, pepet terus bro ya, sampai dia dapet. Nggak peduli ya si laki-laki ini udah punya anak, udah punya istri atau belumnya, yang ada dia tambah berambisi untuk menaklukkan si laki-laki ini. Ya namanya juga laki-laki bro ya, kalau tiap hari dipepet gitu ya, ya peluang untuk hilaf itu akan selalu ada. Apalagi kalau di rumah bersama istrinya tengkaran terus ya kan, istrinya tuh bagaimana bagaimana, nah ya kan. Jadi begitu ya, itu laki-laki yang sudah mencoba untuk lurus-lurus saja ya. Lah ini bagaimana kalau laki-laki yang gampang sekali beloknya, udah ya, mau wanita macam apa dia gampang bro, ada duit. Nah, ya jadi pesan saya ya, jangan dari film layangan putus ini sehingga akhirnya para wanita ini terus membenci laki-laki. Laki-laki sama aja, laki-laki buaya semua, dasar laki-laki bajingan. Padahal Anda melupakan di situ juga ada pelakor, di mana pelakor ini seorang wanita bro. Nih ini wanita ya, wanita gitu ya. Jadi sama-sama hancur ya. Ya jangan pernah menyalahkan satu pihak lah ya. Di situ juga ada pelakor bro, pelakor ini wanita loh ya, wanita ya kan. Jadi intinya begini ya, intinya begini, perselingkuhan tidak akan terjadi ya kalau antara laki-laki dan perempuan ada yang nggak merespon. Ngerti gak sih? Misalkan nih ya, misalkan si cewek ini menggoda terus, mepet terus ya, nempel, dipepet terus si laki-laki ini. Ya kalau laki-laki ini tegen ya, aslinya dia tegas ya, dia gak mau tergoda, ya gak bakalan terjadi bro. Mengacuhkan si penggoda itu gak bakalan terjadi. Sama itu juga ya, ketika cewek ini tegas ya, misalkan digoda sama laki-laki yang udah punya istri, keluarga, kalau dia tegas ya, pendiriannya tegas, gak naluri pelakor, jadi dia gak bakalan mau gitu ya dipacari sama laki-laki yang udah punya istri dan anak. Nah jadi gitu ya bro ya. Jadi ini sebagai unek-unek saya saja ya. Sama juga ya, istri saya juga habis nonton ini ya, nih laki-laki nih lah. Jadi kan gitu ya. Jadi surat terbuka ya, ya kita ambil positifnya aja lah ya, positifnya aja bahwa memang kejadian ini tuh banyak mungkin ya, banyak ya. Jadi jadikan hiburan saja, jadikan sebagai ini pelajaran ya, pelajaran saja, bahwa dunia rumah tangga ini, yang membangun rumah tangga ini gak mudah ya. Ketika Anda dikasih rezeki banyak, ujiannya ada aja ya. Rezeki Anda banyak, kadang susah diberi keturunan ya. Ketika keturunan ada tapi dikasih ujian, itu tadi perselingkuhan ya. Oke, terima kasih ya. Kalau mau nonton silahkan, link ada di deskripsi ya. Salam Indonesia damai, gak rewel-rewel.